warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian tentang apa sih perkembangan fisik peserta didik itu. Kira-kira apa ya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Jadi, teman-teman sekalian, perkembangan fisik peserta didik adalah pertumbuhan biologis atau perubahan yang terjadi pada tubuh peserta didik, seperti pertumbuhan otak dan hormon. Perkembangan fisik ini, teman-teman, sangatlah penting menjadi acuan dari guru dalam memahami perkembangan peserta didiknya, karena perkembangan fisik akan mempengaruhi proses belajar dan mempengaruhi konsentrasi. Mengapa? Karena anak yang perkembangan fisiknya tuh mengalami gangguan akan mempengaruhi konsentrasi dalam belajarnya. Contohnya, tubuh yang tidak sehat, gangguan dalam sistem saraf, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan hal yang bersifat fisik. Nah, teman-teman, manusia itu juga terdiri dari fisik dan psikis. Kira-kira apa sih perbedaan dari fisik dan psikis itu? Teman-teman sekalian, ada yang tahu? Nah, jadi fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Sedangkan psikis adalah segala hal yang berkaitan dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang. Fisik merupakan tempat perkembangan psikis manusia. Oleh sebab itu, ada pepatah mengatakan dalam bahasa Latin, "Mens sano in corpore sano." Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pertumbuhan fisik manusia dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Nah, teman-teman sekalian, fisik manusia itu berkembang dalam beberapa tahapan loh. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Yuk kita bahas satu persatu tahapan perkembangan fisik manusia. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa anak-anak. Perkembangan fisik anak-anak dimulai dari masa bayi sampai masa remaja. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih motorik kasar dan motorik halus itu apa? Oke, jadi teman-teman sekalian, perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motorik halus merupakan perkembangan koordinasi tangan dan mata. Nah, sudah paham kan teman-teman motorik kasar dan motorik halus itu apa? Oke, di sini saya akan menunjukkan sebuah tabel tentang perkembangan motorik kasar bayi dari usia 4 sampai dengan 18 bulan. Bisa kita lihat di situ, dari usia 3 sampai 9 bulan, anak bisa duduk tanpa bantuan orang lain. Dari usia 4 sampai 11 bulan, anak berdiri dengan bantuan orang lain. Dari usia 5 sampai 13 bulan, anak bisa merangkak dengan menggunakan tangan dan lutut. Dari usia 6 sampai 14 bulan, anak bisa berjalan dengan bantuan orang lain. Dari usia 6 sampai 17 bulan, anak bisa berdiri sendiri. Dan usia 8 sampai 18 bulan, anak bisa berjalan sendiri. Pada usia 3 sampai 5 tahun, perkembangan motorik kasar anak. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih, perkembangan motorik apa yang terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun? Oke, jadi perkembangan motorik kasar pada usia 3 sampai 5 tahun yaitu berjalan dengan berbagai variasi, berlari, memanjat, melompat, menari, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik halus anak usia 3 sampai 5 tahun yaitu menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan, menghitung dengan jari-jarinya, mendengar dan mengulang hal-hal penting, dan mampu bercerita, mewarnai, menarik garis dengan berbagai variasi, memegang pensil, menggunting, mengancingkan, menganyam, dan persiapan untuk menulis. Sedangkan perkembangan motorik kasar pada usia 6-9 tahun itu ada ketangkasan meningkat, melompat tali, dan naik sepeda.
beberapa perkembangan motorik kasar maupun halus pada usia 10-12 tahun, yaitu perubahan postur tubuh yang berhubungan dengan pubertas mulai tampak, mampu melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, terus menjemur pakaian sendiri, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sudah paham kan perkembangan fisik pada masa anak-anak? Sekarang kita lanjut perkembangan fisik pada masa remaja. Yang pertama itu ada perkembangan fisik remaja laki-laki. Contohnya itu seperti apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, seperti pertumbuhan teksis, pertumbuhan rambut, pubis atau kemaluan, pembesaran badan, pembesaran penis, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara, tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak, dan kelenjar menghasilkan minyak dan keringat, sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Yang kedua, ada perkembangan fisik remaja perempuan, yaitu seperti pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut, pubis atau kemaluan, pertumbuhan badan, menarche atau menstruasi, pertumbuhan bulu ketiak, dan kelenjar menghasilkan minyak dan keringat, sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang perkembangan fisik pada masa anak-anak dan remaja. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Jadi teman-teman sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor keturunan, dan yang kedua itu ada faktor lingkungan. Keturunan itu adalah faktor bawaan yang mempengaruhi perkembangan jasmani dan kecerdasan seseorang. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya itu ada gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Sedangkan faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan mereka. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya itu seperti iklim, kesehatan, gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua juga mempengaruhi perkembangan fisik pada anak. Nah, terakhir kita akan membahas tentang permasalahan perkembangan fisik menurut Gunarsa pada tahun 1989, merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Nah, teman-teman, pada poin pertama ini, remaja sedang mengalami perubahan fisik yang cepat dan signifikan, yang dapat membuat mereka itu merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Ini dapat menyebabkan kecanggungan dalam pergaulan dan gerakan. Selain itu juga teman-teman, pada masa remaja ini, itu sedang belajar berinteraksi dengan orang lain dalam konteks yang lebih kompleks lagi. Mereka masih mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial dan aturan pergaulan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Nah, pada masa remaja ini terjadi perubahan hormonal, di mana perubahan hormonal yang cepat dan drastis pada masa remaja dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang mendadak dan emosi yang labil. Dan juga pada remaja ini sedang mengalami perkembangan kognitif, di mana remaja itu sedang mengembangkan kemampuan berpikir abstrak mereka dan kompleks, yang dapat menyebabkan mereka lebih sensitif terhadap situasi yang lebih mudah untuk terpengaruh oleh emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Nah, teman-teman, pada masa ini, remaja itu sedang mencari tahu siapa sih dirinya dan apa yang ingin dicapainya dalam hidup mereka. Proses ini bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian yang dapat memicu perasaan kosong mereka. Dan juga mungkin remaja ini merasa kehilangan panduan dan arah hidup mereka karena
mereka itu belum memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Yang keempat itu adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Yang kelima itu ada pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Terkadang teman-teman, remaja ini seringkali mengalami konflik batin antara keinginan untuk mandiri dan ketergantungan pada orang tua, dan mungkin remaja ini juga sangat kesulitan untuk mengungkapkan perasaan kebutuhannya secara terbuka yang dapat menyebabkan konflik dengan orang tua. Keenam, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup untuk memenuhi semuanya. Nah, teman-teman, ketidakmampuan untuk memenuhi semua keinginan dan ekspektasi dapat menyebabkan kekecewaan, kegelisahan, dan bahkan depresi pada remaja. Yang ketujuh ada senang bereksperimentasi. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal, dan juga eksperimen bisa menjadi cara bagi remaja untuk menemukan jati diri mereka dan menentukan siapa sih diri mereka itu. Kedelapan, senang bereksplorasi. Remaja sedang mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan kompleks yang mendorong mereka untuk menjelajahi berbagai ide, konsep, dan nilai-nilai. Teman-teman sekalian, remaja ingin memahami dunia di sekitarnya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki. Dengan cara eksplorasi bisa menjadi cara bagi remaja untuk mencari makna hidup dan tujuan hidup mereka. Kesembilan, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Nah, pada masa ini, remaja itu sedang mengembangkan kemampuan berpikir imajinatif dan kreatifnya. Fantasi dan khayalan itu bisa menjadi cara bagi remaja untuk melarikan diri dari realitas yang dianggap membosankan atau penuh dengan tekanan. Dan yang ke-10 itu ada kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Nah, pada masalah terakhir ini, remaja itu ingin membangun hubungan yang kuat dengan teman sebaya dan mendapatkan rasa penerimaan dan dukungan. Dengan cara berkelompok dapat membantu remaja untuk membangun identitas mereka dan menumbuhkan tempat di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, jadi permasalahan yang dihadapi oleh remaja itu merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang mereka. Penting untuk memahami bahwa setiap remaja itu memiliki pengalaman yang unik, dan tidak semua remaja itu mengalami semua permasalahan ini dengan intensitas yang sama. Dukungan dari orang tua, guru, dan profesional kesehatan itu sangatlah penting untuk membantu remaja dalam mengatasi tantangan-tantangan masa remaja dan membangun kehidupan yang sehat dan bahagia. Demikianlah materi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!